Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pada hakikatnya semua yang kita alami dalam kehidupan di dunia ini, baik pada hal yang kita pandang menyenangkan atau kita rasakan kurang membahagiakan, seluruhnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah ke-21 Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian yang hidup dengan beragam ujian, baik yang terasa tidak menyenangkan ataupun yang dirasakan membahagiakan. Semua ujian ini pada hakikatnya disebutkan dalam Al-Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat ke-2 sebagai cara supaya kita bisa meningkatkan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dan dialah Allah yang telah mencipta kematian dan juga kehidupan. Semua ini untuk menguji yang masih hidup bagaimana mereka bisa meningkatkan amal-amal kebaikannya. Sungguh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Terkadang ada ujian yang sifatnya menghidupkan. Ya, ada yang real, hidup, bayi yang hidup, tumbuh. Ada juga yang sifatnya kiasan, membuat keadaan kita lebih hidup. Ya, mendapatkan penambahan materi, mendapatkan promosi jabatan, mendapat segala yang membahagiakan sehingga hidup kita terasa lebih berbeda dari sebelumnya. Nah, ada juga yang terasa barangkali mematikan, bisa mati dalam keadaan wafat yang sesungguhnya kematian. Ada bisa terjadi sisi lain hal yang kita hadapi yang mematikan sebagian hasrat kita untuk mengerjakan sesuatu. Entah itu sifatnya dihadapkan dengan penyakit, entah itu dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan, atau yang lainnya. Sungguh dua keadaan ini kata Allah sesungguhnya berupa ujian untuk menguji ketangguhan kita. Apakah masih sanggup kita mengerjakan amal soleh dalam dua situasi itu. Karena itulah ada tafsiran yang sangat baik dari Al-Imam At-Tabari ketika menafsirkan Al-Quran surah ke-21 tadi ayat 35. Beliau mengatakan, "Linanzura kaifa syukruhum fima yuhibbun wa kaifa sabruhum fima yakrahun." Ya, terkadang ujian itu datang pada hal yang menyenangkan supaya dilihat bagaimana syukur kita ya bisa hadir ketika hal yang menyenangkan itu kita dapatkan. Dan terkadang ujian itu datang pada hal yang tidak menyenangkan supaya dilihat bagaimana kesabaran kita menghadapi ujian itu. Jadi ada syukur berhadapan dengan kebahagiaan, ada sabar yang diharapkan muncul pada hal yang tidak menyenangkan. Karena itulah dalam Al-Quran seringkali ujian-ujian yang datang melalui hal yang tidak menyenangkan itu kemudian disandingkan dengan sifat sabar. Seperti Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan kata Allah, kami akan uji siapapun yang hidup dengan beragam ujian. Ya, boleh jadi itu tidak menyenangkan, seperti kekhawatiran, gelisah, takut, rasa lapar, kurangnya harta benda, ya, jiwa yang sakit sampai wafat, atau kerja keras yang diambil oleh orang lain. Namun yang paling menarik kata Allah, "Wa basyiris sabirin," berikan kabar gembira pada orang sabar. Ya, terkait dengan COVID-19 atau corona ini, ya tentu kita akan menggolongkan pada hal yang tidak kita senangi. Tidak ada orang yang senang dengan datangnya wabah dalam konteks kemanusiaan. Ya, maka dari itu, ketika kita diuji dengan ujian wabah semacam ini, maka apa sandingannya dalam Al-Quran? Apa padanannya dalam hadis? Maka Allah telah memberikan jalan kepada kita bersabar menghadapinya. Bersabar berikhtiar dalam mengatasi wabah ini. Karena itulah bahkan spesifik dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha terhimpun riwayat ini, bahkan dikutip dalam kitab Al-Fathur Rabbani
fi tartib Musnad Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani dalam bab tentang wabah. Ya, Kitabul Wabah, bab tentang wabah di halaman ke-204. Di situ disitir bahwa Nabi pernah menyampaikan walaysa min 'abdin yaqa'u ta'un fihi wa yamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban. Ya, kata Nabi, dan tidaklah seorang hamba yang mengalami kondisi wabah kemudian dia menetap di tempat dia tinggal itu dengan bersabar, sabiran. Ya, muhtasiba, dia banyak mengoreksi diri. Dia banyak kemudian melihat amal-amal positif yang bisa dia kerjakan. Wa ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu. Dan dia menyadari tidak mungkin semua kejadian itu bisa terjadi kecuali Allah mengizinkan, menetapkan itu semua. Ya, illa kana lahu mithla ajli syahid. Maka kalau dia berjuang dengan itu, dia mendapatkan pahala syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia wafat dalam perjuangan itu. Nah, maka jika Anda bertanya tadi bagaimana situasi tentang corona ini, maka kita harus pahami ini ujian yang harus kita hadapi dengan penuh kesabaran karena Allah Subhanahu wa taala.